Wanita ini terjebak di pulau terpencil, ditinggalkan selama 3 hari. Dengan susah payah baru bisa menemukan seekor kerang laut. Namun menghadapi daging kerang yang busuk dan amis seperti itu, wanita ini hanya bisa dengan enggan memasukkannya ke dalam mulut. Hanya saja rasa yang menjijikkan ini membuatnya harus segera memuntahkannya. Sementara pria di sebelahnya tidak hanya memiliki daging lobster yang langka, tetapi juga banyak sashimi segar yang lezat. Memang benar, dibandingkan dengan wanita itu, bagaikan langit dan bumi. Keduanya terjebak di pulau terpencil selama 7 hari. Untuk mengisi perut yang lapar, Jennifer memutuskan untuk mencoba nekat. Dia terus-menerus mondar-mandir di depan Manuel. Tak disangka, cara ini ternyata benar-benar efektif. Tak lama kemudian, Manuel memanggilnya dan mengundangnya untuk menikmati hidangan bersama. Manuel memotong setiap potongan daging kecil untuk Jennifer, lalu mencelupkannya ke dalam sedikit kecap. Benar-benar rasa yang luar biasa dalam hidup. Tidak hanya itu, dia meminum air kelapa yang manis segar hingga habis. Setelah kenyang, Jennifer mencium Manuel sebagai ungkapan terima kasih. Dengan wajah gembira, sejak itu mereka berdua mulai hidup saling bergantung di pulau terpencil. Seminggu sebelumnya, Jennifer masih seorang wanita dari keluarga kaya. Pertama kali dia pergi berlayar, kapal pesiar tersebut terbakar. Orang-orang di kapal hanya bisa melarikan diri dengan perahu penyelamat. Siapa sangka badai besar datang, membuat semua orang terlempar ke laut lepas. Keesokan harinya saat bangun, Jennifer sudah berada di pulau terpencil ini. Saat itu dia melihat seseorang di tepi pantai. Jennifer segera berlari untuk menolong. Namun, setelah menariknya ke pantai, dia baru menyadari bahwa pria itu terluka parah dan napasnya sangat lemah. Saat itu Manuel muncul dari belakang. Dia ingin mencoba menyelamatkan pria tersebut. Sayangnya tidak ada obat untuk mengobati. Tak lama kemudian pria itu menghembuskan nafas terakhir. Manuel memiliki pengalaman bertahan hidup yang sangat kaya. Hanya dengan pisau kecil dan kacamata renang. Setiap kali menyelam ke laut, dia selalu membawa hasil tangkapan kembali. Jennifer di darat juga tidak berdiam diri. Dia memetik daun kelapa besar lalu bersama Manuel bekerja sama membangun sebuah tenda sederhana. Di depan pintu tenda, Manuel menggali lubang besar, menunggu hingga hujan turun untuk mengumpulkan air hujan. Berkat itu, masalah kekurangan air berhasil diatasi. Tak lama kemudian, mereka berdua mulai beradaptasi dengan kehidupan di pulau terpencil. Perhatian dan perawatan Manuel juga membuat Jennifer timbul rasa suka padanya. Namun hari itu ketika Manuel kembali dengan membawa lobster, dia menemukan seorang pria asing terbaring di pantai. Melihat seorang pria terluka parah, Manuel bertemu kembali. Tanpa ragu-ragu membantunya kembali. Namun dia tidak menyangka bahwa pria ini bukan orang asing. Dia adalah Jack, pacar kaya Jennifer. Melihat Jennifer dan Jack akrab seperti itu, Manuel merasa tidak nyaman, karena selama beberapa hari ini dia telah timbul rasa suka terhadap Jennifer. Tetapi dia belum sempat mengungkapkannya ketika Jack baru sadar sudah menunjukkan kekuatan. Ketika mereka berdua sedang menangkap kepiting di pantai, Jack berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Jadi dia mengambil pemantik api, menyalakan api unggun. Ketika dua orang itu sangat terkejut karena mereka tidak bisa membuat api sendiri. Sebelumnya mereka selalu makan makanan mentah. Sekarang masalah ini bisa dianggap telah diselesaikan dengan lancar. Jack juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejek Manuel. Sudah berada di pulau terpencil ini selama beberapa hari tetapi bahkan tidak tahu cara membuat api. Manuel tidak mau bersaing dengannya, malah membagikan daging udang kepada mereka berdua. Tapi Jack masih tidak puas. Saat kedua orang itu pergi ke laut untuk menangkap lobster, dia diam-diam membagi gubuk jerami menjadi 2. Tetapi bagian Manuel sangat sedikit dan menyedihkan. Jennifer segera menghampiri Jack dan memarahi pacarnya, menganggap tindakan ini terlalu keterlaluan. Namun Jack berkata, "Kenapa kamu tidak menceritakan apa yang terjadi di antara kalian berdua?" Tidak ada apa-apa, tapi Jack tetap tidak percaya, bahkan sengaja mencari masalah. Berusaha membuat Manuel sejauh mungkin dari mereka. Saat ini Manuel tidak bisa menahan diri lagi. Dia menyediakan makanan untuk mereka namun harus menghadapi situasi seperti ini. Kedua orang itu bertengkar hebat. Manuel menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan membagikan makanan kepada mereka lagi. Jack dengan lantang berkata, meninggalkan pulau terpencil ini. Manuel hanyalah seorang miskin yang tidak lebih dari itu. Jelas sekali dia tidak memahami situasi saat ini. Kapan mereka bisa meninggalkan tempat ini? Ini masih menjadi teka-teki yang belum terjawab. Tanpa bantuan Manuel, kedua orang itu sepenuhnya kehilangan kemampuan bertahan hidup. Bahkan hingga saat ini mereka tidak tahu bagaimana membedakannya. Mereka turun ke laut untuk menangkap ikan tetapi tidak memiliki kacamata renang pelindung. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas situasi di bawah air. Jack hanya menangkap ikan di tepi. Tetapi meskipun ikan berenang di depan matanya, dia tetap tidak bisa menangkapnya. Sebaliknya, Manuel di sisi ini setiap kali turun ke laut selalu mendapatkan hasil tangkapan yang tidak sedikit. Saat Jack tidak ada di sana, dia diam-diam berbagi makanan dengan Jennifer. Hari itu Jennifer dan pacarnya sedang mengumpulkan bulu babi di tepi pantai. Jack kebetulan muncul. Di tempat Manuel, terlihat asap putih muncul. Jack segera berlari ke sana. Dia berpikir bahwa Manuel ingin mencuri korek apinya. Namun sebenarnya, untuk berterima kasih kepada Manuel, Jennifer diam-diam berbagi sedikit api dengannya. Namun Jack sama sekali tidak mengetahui hal ini. Kedua orang itu bertengkar dan bergulat di atas pasir. Untungnya ada Jennifer di samping yang memberikan nasihat. Bagaimana jika mengambil ikan besar sebagai harga pertukaran? Maka pertarungan tanpa ampun ini baru dianggap berakhir. Namun Jack memendam masalah ini. Saat Manuel tidur lelap, dia diam-diam mencuri kacamata renangnya. Dengan kacamata renang, tidak lama kemudian Jack mendapatkan ikan besar. Seringkali dia mengembalikan kacamata renang kepada pemilik aslinya.
Manuel tidak pernah menyalahkannya sedikit pun. Meskipun merasa sangat aneh, Jack tidak terlalu memikirkannya dan berbagi hasil tangkapan dengan pacarnya. Sayangnya Jennifer tidak tertarik. Seketika Jack menyadari ada yang tidak beres. Setelah didesak bertanya, akhirnya Jennifer mengungkapkan kebenaran. Ternyata setelah Manuel tahu kacamata renangnya dicuri, dia membawa tongkat penangkap ikan, ingin menusuk Jack sampai mati. Jennifer segera berlari untuk menghentikannya, dan karena itu syalnya terjatuh. Mendengar hal ini, Jack menjadi marah besar. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu singkat dia telah menjadi korban perselingkuhan besar. Meskipun Jennifer menjelaskan dengan cara apapun, dia tidak mendengarkan satu kata pun. Jack sangat marah, menarik rambut Jennifer, dan menyeretnya langsung ke tempat Manuel. Mengira bahwa keduanya akan merasa malu karenanya. Siapa sangka hanya dalam beberapa hari, Jennifer telah menerima kebaikan Manuel. Melihat hal itu, Jack merasa sangat marah. Untuk mendapatkan kembali kendali, Jack membuat keputusan yang sembrono. Dia memanaskan botol plastik, kemudian dengan kekuatan memecahkan botol kaca, menggosok dasar botol hingga halus, kemudian memasukkannya ke dalam botol plastik. Setelah memotong bagian yang berlebih, dia mengambil ban bekas yang dibuang dan membungkus bagian tajamnya dengan erat. Dengan demikian, kacamata selam telah selesai dibuat. Selanjutnya, dia memanaskan batang besi dalam api hingga merah membara, membentuknya menjadi tombak ikan yang tajam. Meskipun penampilannya tidak menarik, namun sangat efektif. Dengan dua peralatan ini, hanya dalam 1 menit Jack sudah berhasil menangkap seekor ikan besar. Dia telah terjebak di pulau terpencil ini selama 7 hari yang melelahkan. Saat ini akhirnya dia bisa makan dengan kenyang. Sementara itu, di sisi lain Jennifer dan Manuel sedang menari bersama. Jack melihatnya dan hanya bisa menjadi penonton yang tak berdaya. Hari itu Jack kembali ke laut untuk memancing. Kemudian secara kebetulan dia menemukan sebuah perahu yang rusak. Dia segera berenang untuk memeriksanya. Badan perahu tampaknya masih utuh. Hanya perlu memperbaiki bagian dasarnya. Mungkin saja bisa melarikan diri dari pulau terpencil ini. Seketika dia melihat harapan besar. Segera dia mengambil tali dan menarik perahu kecil itu ke arah pantai. Hingga dia tidak bisa bernapas lagi. Barulah dia naik ke permukaan untuk menghirup udara. Kemudian dia menyelam kembali ke laut untuk melanjutkan menarik. Setelah usaha yang tak kenal lelah, akhirnya perahu itu berhasil ditarik ke pantai. Jennifer dan Manuel melihatnya dan berlari untuk membantu. Isaiah kembali dihalangi. Dia tidak berniat membawa 2 orang itu pergi dari tempat ini. Tindakan 2 orang itu sebelumnya telah membuatnya sangat marah hingga hampir tersedak. Hari-hari berikutnya, setiap hari selain pergi ke laut untuk menangkap ikan, Jack menghabiskan seluruh pikirannya untuk memperbaiki kapal. Jennifer tetap tidak menyerah. Tetapi saat Manuel pergi menangkap ikan, Jennifer diam-diam pergi ke tempat Jack untuk meminta maaf. Tak disangka Jack tidak hanya menolak permintaan maaf tersebut, bahkan memerintahkan Jennifer untuk pergi sejauh mungkin. Hari-hari berlalu. Meskipun Jennifer dan Manuel tampak tidak peduli di luar, tetapi di dalam hati mereka sudah memiliki rencana lain. Hari itu Jack tidak hanya selesai memperbaiki kapal, tetapi juga memasang sebuah layar untuk merayakan. Dia memutuskan untuk pergi ke laut menangkap ikan yang besar. Sayangnya, semuanya terlihat oleh Manuel. Manuel segera membangunkan Jennifer, dan mereka berdua memindahkan semua barang yang telah disiapkan ke kapal. Tepat saat mereka berdua hendak berlayar, mereka ketahuan oleh Jack. Jack membawa alat penangkap ikan, berlari ke arah mereka berdua. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, akhirnya dia terlambat 1 langkah. Jennifer dan Manuel duduk di perahu kecil. Tak lama kemudian mereka sudah berenang menjauh puluhan meter. Anehnya, Jack sama sekali tidak merasa sedih, bahkan tanpa sadar tersenyum. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa 2 orang itu berniat mencuri perahu. Jadi dia tidak sebodoh itu untuk memperbaiki perahu secara sempurna. Sementara itu, 2 orang tersebut tidak tahu tentang hal ini dan malah merayakan karena berhasil lolos dari pulau terpencil. Namun 1 detik kemudian, senyum mereka segera hilang. Entah sejak kapan perahu itu mulai bocor dan kemasukan air. Jennifer berusaha menguras air keluar, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, semuanya sia-sia. Ketika perahu hampir tenggelam, mereka tidak punya pilihan lain selain meninggalkan perahu dan menyelamatkan diri. Keduanya mengerahkan seluruh tenaga untuk berenang ke pantai, dan meskipun kehabisan tenaga, mereka berhasil mencapai daratan. Semua ini sudah ada dalam rencana Jack. Dia hanya menunggu sampai Manuel kehabisan tenaga, sehingga dia bisa dengan mudah membunuhnya. Jack tidak peduli dengan Jennifer yang mencoba menghentikannya. Dia langsung mengayunkan tongkat penangkap ikan ke arah Manuel. Saat Jack ingin menusuk lagi, untungnya Jennifer tepat waktu mendorongnya jatuh. Manuel memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul Jack hingga terjatuh. Kemudian menarik Jennifer berlari ke dalam hutan. Tapi apakah Jack berniat melepaskan mereka? Dia menganggap mereka sebagai buruan dan terus mengejar. Tidak lama kemudian menemukan mereka bersembunyi di atas pohon. Jack melemparkan tongkat penangkap ikan ke arah mereka. Manuel tidak bisa berdiri dengan mantap. Jatuh dari pohon tinggi ke bawah dan langsung tertusuk oleh tongkat penangkap ikan. Langsung meninggal dunia. Sejak hari itu, Jennifer kembali hidup bersama Jack. Sampai suatu hari muncul beberapa penduduk di pulau tersebut. Mereka secara kebetulan menemukan Jennifer. Sudah bertahun-tahun berlalu. Jennifer belum pernah bertemu dengan orang lain. Dia sangat bersemangat. Dia menceritakan semua yang dialaminya kepada nelayan. Tapi anehnya, dia sama sekali tidak menyebut Jack. Sebelum pergi, dia bahkan mencuri korek api, lalu pergi bersama nelayan. Di atas perahu, Jennifer menikmati rasa koka yang sudah lama tidak ia rasakan. Sementara itu, saat sedang memancing, melihat perahu lewat, Jack sangat gembira dan berteriak-teriak, melambaikan tangan ke arah Jennifer meminta bantuan. Tapi Jennifer mengabaikannya, meninggalkannya tanpa menolong. Bahkan sesekali menoleh ke belakang.
Khawatir nelayan akan menyadarinya. Akhirnya, Jennifer di perahu nelayan perlahan menjauh, meninggalkan Jack dengan wajah putus asa yang tak terhingga. Dia pun tetap terjebak di pulau terpencil ini entah sampai kapan. Film ini berakhir di sini. Film ini berjudul Pulau Terpencil 3 Orang. Pertanyaan dari film, apakah menurut kalian cara Jennifer ini benar atau tidak? Jika menurut kalian benar, beri komentar nomor 2. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.